Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru pengawas ujian praktek biologi. Perkenalkan, nama saya Shirley Kristabil Febrian dari kelas 11 MIPA 6 SKS, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi yaitu fermentasi alkohol. Karena alat dan bahan sudah tersedia, saya akan memulai melaksanakan percobaan. Pertama, saya akan melarutkan dahulu kapur dan air. Sembari menunggu air kapurnya mengendap, saya akan melarutkan gula dengan air. Dapat dilihat kalau gula dalam tabung B sudah larut. Selanjutnya saya akan mencampurkan ragi ke dalam tabung B. Lalu pada tabung A saya akan menuangkan air kapur yang tadi. Karena di sini air kapurnya sudah mengendap, saya akan memasukkan ke tabung A. Lalu saya akan meneteskan indikator PP ke dalam tabung A. Indikator PP berfungsi sebagai indikator ada atau tidaknya alkohol yang terbentuk dari titrasi. Selain itu juga digunakan sebagai indikator warna. Setelah itu saya akan menutup dengan selang ini. Lalu setelah saya tutup, saya akan menunggu sekitar 15 menit. Ini adalah hasil percobaan setelah ditunggu 10 menit. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang sudah saya kerjakan. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui reaksi yang terjadi pada proses fermentasi alkohol dan produk apa yang dihasilkan dari fermentasi alkohol. Pada botol A diletakkan air kapur dan larutan PP. Air kapur ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil dari proses anaerob fermentasi alkohol ini adalah CO2, sedangkan indikator PP bertujuan untuk membuktikan bahwa larutan kapur itu basah. Selain itu, indikator PP juga berfungsi sebagai indikator warna.
Sedangkan pada botol B yang berisi air gula dan fermipan, di sini air gula ini merupakan bahan utama dari proses fermentasi alkohol, sedangkan fermipan itu adalah ragi yang menyebabkan fermentasi itu terjadi. Reaksi yang terjadi selama percobaan ini adalah C6H12O6 diubah menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Fungsi plastisin di sini adalah untuk menutup segala kemungkinan untuk udara masuk sehingga prosesnya ini terjadi secara anaerob. Sedangkan ada satu selang yang keluar dari tabung A itu untuk saluran untuk keluarnya gas supaya gasnya ini bisa keluar dan tidak meledak. Lalu setelah ditunggu beberapa menit, terlihat terdapat dalam selang terdapat ada gelembung-gelembung udara yang berpindah dari botol B ke botol A. Gelembung yang dihasilkan itu membuktikan bahwa dalam proses fermentasi alkohol dihasilkan CO2. Selain itu di dasar selang yang berada di botol A juga terlihat terdapat gelembung-gelembung udara yang muncul saat reaksi, itu juga membuktikan adanya CO2. Hasil dari percobaan ini adalah larutan pada gula dan fermipan pada tabung B itu menghasilkan buih-buih dan mulai mengembang. Nah, karena saking banyaknya buih-buih yang terbentuk itu berpindah melalui selang yang menghubungkan antara tabung A dan tabung B, sehingga pada tabung A terdapat endapan pada dasar tabung yang merupakan gelembung-gelembung yang hasil dari tabung B. Pada tabung B saat dibuka juga berbau seperti bau tape dan alkohol begitu, sedangkan pada tabung A sendiri tidak terdapat bau-bau yang khas, hanya bau menyengat saja. Kesimpulan dari percobaan fermentasi alkohol yang sudah saya lakukan adalah fermentasi alkohol membutuhkan glukosa sebagai bahan utamanya. Ketika glukosa dicampur dengan jamur Saccharomyces sp akan menghasilkan 2 molekul C2H5OH dan 2 CO2 dan 2 ATP. CO2 yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan keberadaan gelembung udara saat proses reaksi berlangsung. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.